Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, Sobat Dedi, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi. Kita lanjutkan bincang-bincang kita perihal bongkar buku Dedi di tempat library saya yang ada di rak buku ya. Jadi seperti kemarin yang sudah beberapa buku sudah saya bongkar isinya, itu dimanfaatkan untuk apa waktu saya masih bekerja. Jadi buku ini sebenarnya soft copy sekarang udah model soft copy halaman saya dulu 30 tahun lalu seperti sampaikan masih hard copy. Jadi ini masih ada beberapa buku yang berhubungan dengan facility management, kemudian mengelolanya gimana, apa gitu. Ini bukunya seperti ini ya. Oke, Handbook of Facility Management. Tadi kemarin juga ada handbook juga. Jadi saya selalu membanding-bandingkan handbook itu agar mana yang cari terbaik, dan semuanya rata-rata umumnya baik ya. Oke, mari kita bongkar handbook dari Facility Management. Oke, ini bukunya ya. Kemudian siapa yang ngarangnya? James E. Piper. Isinya apa aja? Oke, kita lihat. Oke. Isinya ini marah masih Christopher. Tools, technical formula, and tables. Wah, jadi ini rumus-rumus nih. Ya, rumus-rumus mengenai ini tahun cetakan ke The Prentice and Hall. Oke, tahun 1995. Oke, hampir. What's this book will do for you? Nah, ini ngapain kan? Here just a few benefit you will get from beberapa keuntungan. Kita baca buku ini. Metode comparing heating fuel, kemudian key element preventive maintenance program, method for increasing your system efficiency. Jadi semua lah ya ada di sini. Ya, step required self preventive, requirement complete roofing, housekeeping, ground preventive. Jadi banyak. Ada tabel-tabelnya. Nah, ini ada macam ada energy and steam, estimating excess combustion air, ini buat boiler ya. Gimana kita mengelola supaya boiler itu hemat energi dan sangat efisien, semua fuel dibakar dan dijadikan steam. Guideline for an effective boiler maintenance. Sekarang mungkin hampir nggak ada boiler ya. Mungkin di hotel-hotel bintang 5 tapi udah pakai hitam. Nggak tahu laundry masih itu kan. Ada estimating size of chiller, central chiller plant halaman 52 ya. Banyak isinya. Electrical maintenance, ya, cable, wiring basic. Nanti di sini setting, operating, maintaining transformer, maintaining battery system for improve their efficiency and reliability. Jadi ini textbooksnya bukan narasi-narasi buat sekolah ya, kayak kalkulus apa segala macam di university, tapi ini hanya untuk buat praktek di lapangan. Jadi apa yang di sekolah itu nanti dicocokin dengan keadaan di lapangan ya. How to measure transfer capacity segala macam. Oke.
Wah, ini bagus banget nih, dulu saya pakai juga. Determining your exterior lighting needs. On how to standby generator to improve the reliability of your electrical system. Pokoknya kalau hafal ini pinter dah lu pada. Ini saya lurusin dulu ini. Kemarin. Biar lurus nih. Oke. Kemudian, nah ini nggak fokus ya. Kayaknya bagus. Nah, oke. Setting receiving floor, lantai. Wah, banyak banget ya. Facility energy use. Promoting applying your facilities with ground maintenance, energy, banyak ya kita. Oh, determine effective your energy use program. Nah, ini part 1, mechanical maintenance. Apa aja? How to operate a central combustion bus for long active life. Ya, ini bagus banget nih. Ada step-stepnya ya kan. Bahan ajar bagus ya. Ini worksheetnya ya, step 1, step 2, step 3. Oke. Oh. Oke. Bagus banget. Oke. Setting trap. But you rescue me from reaching for the bottle and brought me back. Be too far gone. Apa nih? Oh, ini kan tabel ya. Ini penting nih, figure heating for various fuel, oil, fuel kelas 1, 2, 3 ya, untuk menentukan berapa heating value-nya sehingga kita bisa hitung berapa energinya. Ini tabel-tabelnya, ini steam table, ini efek intermittent boiler ya. Ini kalau apa excess air, CO2 flue gas, ini kan kebanyakan udara ya kan, CO2 adalah gas buang ya. Dampaknya apa kalau pakai oil nomor 2, oil nomor 3, kalau pakai gas berapa. Ini apa nih? Steam ROS ya, kalau ada steam trap ya. Kalau kita ada boiler pasti kita punya steam trap, ada di laundry. Ini maintenance, boiler maintenance requirement daily kan, burner maintenance activity weekly, monthly, annually, clean and inspect water inside. Dia pakai water tube ya kan, water tube, ada fire tube, itu macam-macam. Steam trap application guide. Wah, ini sih lengkap nih. Saya udah lupa nih, tapi ini apa nih? Ini rumus-rumus ya, steam trap maintenance record. Wah, ini ada detail. Engineer kalau melaksanakan ini pastinya lancar, gajinya bisa paling gede nih. Nah, ini fuel cost comparison ya, fuel cost A, fuel cost B. Ada typical efficiency factor, ini ada di sini. Tinggal dikaliin aja temu deh. Oke, ini rumus-rumusnya semua ya kan, worksheet, steam production semua ini. Lanjut lah. Oke, coba sekarang apa lagi nih? Ini yang ini refrigeran nih. Ini mengenai operate maintenance
central chill water equipment. Coba cari itu di mana, depannya mana ya? How to operate and maintain central chill water equipment and distribution system. Itu pompanya, cooling tower, ini step-stepnya banyak ya. How to estimate exercise, nanti ada yang lebih pakai tabel ya, saya ada bukunya dari McGraw-Hill juga bagus. Use worksheet as follows. Step 1, enter total. Nah, jadi ini cooling load calculation nanti ada di SPM handbook juga ada. Menghitung bebannya nanti berapa. How to ukur electric cost ya. Menghitung berapa sih energinya di pakai chiller, ada step 1 enter. Saya mau cari ini e-booknya, nggak tahu ada rotary kompresor, estimate saving to decrease fouling factor. Nah, kalau fouling faktornya berkurang ya kan, bagaimana estimasinya. Efisiensi berhubungan dengan fouling factor. Kalau kondensernya kotor, ada scale maupun chill waternya kotor, itu berdampak kepada cooling load ya, efisiensi terutama, dan ujung-ujungnya boros. Ini standar AC refrigerant designation, tapi yang lama ada baru juga ada. Ini masih ada number R22, yang sering pakai kan R22 ya. Poin-poinnya dia waktu itu belum ada ODP, ini nggak disebutin, tapi tabelnya ada masih ODP, GWP. Central chill komponen, komponen. Nah, ini teman-teman tahu lah. Ini kan chill water capacity ton. Chill water per tonnya, kapasitasnya berapa? Para full load rotary chiller ini tiga centrifugal chiller, efisiensi ini. Dulu udah ada 0,55 ya, 0,55 itu. 0,6 ton, efisiensinya sekian. Kalau efisiensi lebih rendah bisa 200. Jadi makin ini absorption chiller ya. Dulu saya juga pernah operate ya, di Hotel Mandarin ya. Jadi dulu di Mandarin Jakarta hanya ada 3 harus di Wisma World Trade Center, Mandarin, sama di Horizon. Absorption chiller dengan lithium bromide. Saya operate 5 tahunan lah. Jadi apa juga, tapi karena lithium bromide yang susah, akhirnya diganti dengan elektrik. Dan sebenarnya itu hemat ya dari aspek energi. Nah dulu subsidi fuelnya masih disubsidi. Nah ini tipikal banyak nih tabel-tabelnya. Certification maintenance tasknya. Kuantitas, kuantitas, anuitas, banyak nih. Bagus lah hanya buku. Cooling tower condition assessment. Di lab nih kalau kita mau lihat mengaudit cooling tower, apa yang diperiksa, structure, support, tower casing, conditionnya 0 sampai 5 ini dicek. Ya kan semuanya. Nanti kasih komen. Apa masih bagus ya, kalau 5 bagus, 0 jelek. Operating air handling unit. Wah ini cakep. Kita lanjut ya. Masih ada lagi nih bukunya soalnya. Ini pokoknya salah satu buku-buku yang saya punya untuk dulu sih saya baca rajin. Nggak begitu ngurusin plan room. Dulu saya masuk Mandarin namanya plan engineer, jadi ngurusinnya boiler, chiller, pompa-pompa semua. Oke, nah ini ada tabel semuanya ya. Paling 3 phase oil field transformer, KVA, size-nya. Nanti ada benchmarking juga kalau size-nya berapa, ruangannya harus berapa. Nah, ini KVA 150 temperatur rise berhubungan dengan efisiensinya kan. Bebannya kalau makin tinggi suhunya dia akan berkurang kapasitas. Oh ini kita temperatur
Ini lampu ya. Ini jenis lampu dulu udah sampai mana lampu? Udah ada LED kayaknya belum ya dulu ya. Yang mana Ogot belum nih, B17 ini kepalanya ya. Kita sekarang banyak pakai E37 ya. Yang umum. B21. Ya, ini lampu-lampu par sodium, lampu-lampunya. Oke, ini lampu. Wah, ini masih low pressure sodium. Oke, ini apa nih? Maintenance lighting level. Nah, ini ada jumlah lampu diperluin ya. Worksheet for interior lighting feature calculation. Jadi jumlah lampu kita bisa hitung juga, nentuin berapa. Ada semua di sini. How to size UPS. How to size UPS. Wah, saya mesti belajar lagi nih. Udah lama nih nggak dilihat-lihat. Tapi sekarang mainnya lain sih. Oke aduh, state overload rating, wah banyak nih. Tuh, tabel-tabel, rumus-rumus. Buat dipakai reference. Kita lanjut yang lainnya. Ini pokoknya isinya ini kayak begini ya. Office inspection form, restroom inspection form, ini entry door hardware, light, fan, jadi semua dokumen nih. Kita pakai dulu ini buat maintenance, cocokin sama yang means itu kan, masukin berapa waktunya dicocokin. Oke, ini apa ini? Heat loss roof, dark color ya kan, roof. Ini OTTV ini urusan arsitek. Damper. Ini apa, conversion factor, oke. Ini sangat bagus sekali. Handbook of Facility Management James A. Peepers. Oke. Kita ganti lagi dengan ongkar buku yang lain. Oke, kita taruh dulu ini. Ini apa lagi nih? Ini ya, kita cepet-cepet aja nih, supaya kelamaan nanti bosan. Oke, ini tebal juga hard copy ini. Mechanical and electrical system udah jadi di gedung nih. Ada juga yang tebal lagi, satu lagi nanti kita lihat. Oke, ini bukunya. Ketiga, ini kayak chiller gua nih, 1000 tonan nih. Oke, ya, ini yang ngarang siapa nih? Richard E. Janis William Stowe. Ini Stowe tuh ada juga buku mengenai air handling unit ya. Ini juga Prentice and Hall, saya belinya. Ini betul kalau unit-unitnya masih sama, cuman efisiensinya aja, maintenance-nya juga sama ya. Ngitungnya juga sama, cuman sekarang mungkin lebih isinya ya. Introduction of the view mengenai apa nih? AVAC fundamental apa sih ini? Oh, mechanical system, mechanical and electrical system. Jadi mechanical dan electrical system di dalam gedung. Cooling, production equipment system, production itu mulai dari pompa sampai pompa chilled water ke atas ya. Production itu chiller di bawah, production itu yang distribusi ke atas. Heating production, kemudian fire protection equipment, ini plumbing equipment, fire protection, electricity, piping, and other. Ya, kita lihat lanjut ya. Oke, wah, buku-bukunya. Wih, ini buku bagus-bagus semua ya. Dulu sih saya senang banget. Nah, ini kan gambar-gambarnya kan, water chiller. Oh, ini gambar ini nanti ada ininya, ilustrasinya. Ini compliance. Jadi kita kan kadang-kadang karena kebutuhan ruangannya pas ya, digencet-gencetin jarak pipa dari elbow ke pompa ke strainer, di squeeze sehingga muat pada nanti akhirnya
unit itu kita nggak bisa commissioning. Di sistem itu di plan harus bisa di commissioning. Commissioning itu kan ada jaraknya antara untuk taruh alat itu kan ada jarak tertentu. Kalau masalah 15D ya, 5D sama 10D. Nah, return air ini gambar-gambarnya, plan. Ini contoh lah gambar ya. Ini common building geometrik, jadi bentuk-bentuk gedung ya. Ada tipenya kayak begini, ada yang A, panjang begini nih, ini koridor service area. Ya, ada yang SU, ada yang paling bagus yang ini. Segi 4 kita di Mulia itu selalu gunakan segi 4 karena sangat efisien, nggak ada broken space, semuanya dipakai dan bisa dijual semua ya. Pembagian zoningnya juga enak. Ini. Jadi kalau ada yang macam-macam, para hemat juga kayak gini. Kayak ini arahnya ya kan, ke yang dinding yang kaca itu utara selatan, yang masif itu timur dan barat, sehingga yang kena mataharinya sedikit. Nah ini kan gedung efisien. Ya, core-nya, liftnya di tengah ya kan. Jadi kalau gedungnya macam-macam udah deh, susah maintenance. Arsitek tuh kadang-kadang maunya bagus-bagus tapi maintenance susah, bersihnya susah, mabuk gitu. Nah ini contoh-contoh. Ini di mana nih? Sears Tower di Chicago. Oh ya tuh. Iconic. Far Eastern ini Plaza Financial Center di Shanghai. Ini saya pernah juga. Nah, ini tipe-tipe gedung-gedung ini Petronas. Ini FC Tower ini. Bayang ini New York Water Center udah ambruk sekarang. September ini masih ada ini. Zaman baheula. Oh ini metode tempatnya. Bagus sih kayak begini nih, ya kan? Tapi kadang-kadang kita space-nya ini ceilingnya pendek karena dipakai ruangan, pengen maksimal ininya pendek sehingga pipanya pendek, kita nggak bisa mengukur secara optimal ya. Karena syaratnya mengukur flow itu kan nggak boleh ada turbulence ya. Oke, ini gambar apa nih? Oke, ini contoh lah ini. Ini ada ukurannya nih ya. Size-nya ini saya ada nanti di buku yang lain ya, berapa jaraknya dari sini yang optimum ya, karena kita lagi standar ini kan Vanco unit ya. Asli fundamental, ada psychometric chart ini, U value masing-masing material nanti dapat U value, dihitung berapa konduktivitinya ya kan? Ini kita bisa tahu conduction loadnya berapa. Nah ini yang hitungnya, kalkulasinya, roof luasnya, U value-nya berapa, temperatur different wall, semuanya lah. Nanti dapatnya kalkulasinya berapa, kemudian ventilation sensible-nya, infiltration, humidity oke. Nanti di bukunya asal, nanti kita lihat-lihat lah. Nah, ini basic semuanya, ini contoh, ini heat gain ya. Contoh cara ngitungnya. Oh ini pakai temperatur equivalent temperatur different. TETD ini model lama, dulu ada CLTD cooling load temperatur different. Ini sebelum CLTD ini TETD. Sekarang ada TFM, ada RTS, banyak ya. Tapi akhirnya jatuhnya mirip-mirip juga. Tergantung ini gambar-gambar, oke? Sebut aja deh contoh-contoh gedung-gedung, ini gambar-gambar contoh
chillernya, ini chiller juga, ini reciprocating, jarang sekarang ya, reciprocating, ini cooling tower, macam-macam lah. Heating production mungkin di Indonesia sih nggak pernah pakai boiler, kalau di sana penting ya karena musim dingin ya bisa lebih panjang daripada musim panas. Kita masih untung lah ini jarang ngurusin ini simbolnya ya apa nih, bisa baca gambar tenis ya, ini dari Spakna, simbol-simbol mengenai tata udara ya. Ini contohnya. Oke, bagus di buku. Ya, ini bongkar buku kedua. Ini plumbing ya. Plumbing itu. Nanti juga ada buku detail plumbing. Juga ada bukunya Pak Pinky ya, plumbing ya. Saya beli juga, dikasih sama Pak Pinky. Versi Indonesia dan Pak Aris Munandar kalau nggak salah. Dia bikin buku mengenai tata udara, bukan selain plumbing, tata udara. Sprinkler, ada pendant, ada upright. Sekarang kadang-kadang teman-teman tanya apa bedanya upright sama pendant, pusing juga, bingung udah. Tapi mungkin sekarang udah tahu lah. Kemudian ini nih yang saya sering temukan ini di sini suka tidak ada nih. Sprinkler, harus ada test valve nih. Ini. Namanya apa sih nih? Perfector Inspect Test Connector. Nah, jadi di ujung sini ini harus mutlak harus ada nih. Ya. Ini saya tandain nih, nggak lupa nih. Saya selalu tanya teman-teman, bagaimana ngetes sprinkler? Wah di sini dibuang nih, main drain di sini yang dibuang katanya. Ini mah drain, ini drain nih, ini drain. Test valve ada di sini di ujung. Ini, jadi kita untuk mengetahui agar air ini tahu ngalir dites nih 3 bulan sekali ya, NFPA itu 3 bulan sekali dites ya kan, airnya nanti flow switch-nya kerja, dia ngirim sinyal ke bawah, bener nggak flow switch, nanti setiap lantai diperiksa terus sebulan sekali, terserah lah terong jumlah lantainya, tapi dia harus dites, ada dokumentasinya. Ini penting ini ya. Wah, teman-teman jangan asal lihat sprinkler oke, tapi nggak pernah dites. Tes valve-nya aja mungkin jarang orang aware ya. Padahal ini mutlak standar requirement dari NFPA sprinkler ICC 13 ya. NFPA 13 itu harus mempunyai tes valve. Di ujung itu bentuknya orifice lah, setengah inch ya. Oke. Penting nih. Ini saya mau cek nih. Saya mau halaman Bapak catat nih buat kasih tahu anak-anak gimana nyarinya. Kantor kita 311 halaman 311. Mekanika building. Saya nyari-nyari, kalau nyari susah, giliran cari ketemu nih. Makanya saya selalu ini melakukan ini, dan kita selalu ada. Ini jangan buka di sini, kalau di sini nama drain namanya. Bunyi juga ngalir, cuman nggak sesuai dengan fungsi. Oke, dan udah ketemu dari tes valve. Ini apa nih? Apa ini? Oh, motor ini ya, trafo ya. Backup dan set. Nah, ini dia. Ini tambah sinyalnya. Engine set, switch, ini dari sini. Sama lah ini kalau teman-teman listrik udah. Ini conduit, kabel ya, di raised floor. Nah, kalau mereka pasti standar mereka bagus, cuma kita di tempat yang kayak karena
terbuka aja masih pakai PVC plastik. Ada di standarnya kalau dia open space takut kena mechanical damage, dia harus pakai steel atau conduit. Ya. Ini apa nih? Lampu nih. Wah, ini apa nih? Legend karbon ini apalin nih? Singgung namanya. Oke, ini bagus ya buku ini. Warna-warna. Ini khusus buat lighting consultant nih, terutama yang interior ya. Sekarang kan banyak orang pengen bagus-bagus gedungnya, di dalamnya punya nilai jual lebih. Oke, ya ini bukunya. Mechanical System in the Building. Itu yang classic field update and refiner. Original work complete and practical introduction. Oke, ini bukunya kita taruh ya, simpan dulu, cari yang lain nih. Ini sekarang ini apa nih? Itu lagi. Oh, ini lagi nih handbook dari Uniform Mechanical Code dari HMC nih, tempatnya Pak Placidus nih, Petrus Placidus. Yapmo ya dulu namanya, ngeluarinnya ini nih. Dulu saya ini ya. Ini bukunya ya. Handbook of Gold ya, Yapmo nih. Tempatnya Pak Petrus Placidus. Ya, dulu saya udah duluan ya. Member Yapmo, saya cari dulu membernya kemana. Baru muncul ya, Yapmo dengan segala macam. Internal Auxiliary Planning and Mechanical Officer. Ini bukunya. Tapi ini buku lama tapi masih. Soalnya kode itu 3 tahun sekali ganti. Tapi pergantiannya juga tidak jauh-jauh beda. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang kemarin tuh kebakaran di Hong Kong, pasti kodenya berubah. Fire code-nya pasti sesuaikan dengan perbaiki agar tidak kejadian. Jadi kode itu harus memang update. Nah kita SNI kan kadang-kadang 10 tahun tuh baru ada baru. Kalau di sini 3 tahun sekali diganti, update dah bukan diganti. Sama hampir semua sama, cuman ada tambahan-tambahan karena ada kejadian baru, ada penemuan baru sehingga standarnya harus di kodenya dirubah. Ini sih apa sih? Scope general, condition, heating, ventilation, ini standar-standar ya. Jadi dia kalau kita masang, kalau kita kerjain harus section, scope of work, harus ngikuti kode-kode yang ada di negara-negara bagian tersebut. Permit and inspection, karena harus ada izin, orangnya harus punya lisensi yang masang, plumbing itu harus punya sertifikat. Ini masang-masangnya standarnya gimana? Ini apa? Kayaknya safety valve atau apa nih? Banknya ini apa? Limit controller, burner ya itu kan. Masang di atap harus gimana? Ini kode-kode yang berhubungan dengan mekanikal. Yang tadi ya buku ini kode hanya standar-standar semuanya, apa yang harus. Jadi apa yang tadi di buku yang tadi itu harus sesuai dengan ini, dan pasti sesuai ya. Prohibited installation. Nggak boleh nih apa nih? Pro furnace on slab prohibited. Prohibited installation ini harus betul-betul ini. Floor furnace tutup. Nanti ada NFPA juga, ada building code juga. Ini semua hubungan dengan mechanical code.
pasang pipa di dalam, sambungan-sambungan, ini wrong, ini right. Jadinya apa? T same size as common fan. Kalau fan harus begini, nggak bisa begini. Jadinya besar baru gini, bukan ininya gini. Jadi ventingnya keluar, nggak ada siphon effect. Kita kadang-kadang venting juga jarang dipasang ya, sehingga kadang-kadang suka baliknya ke drain bau. Jaraknya juga ada, mediumnya. Ini standar-standar yang untuk ini ketinggiannya ya, chimney jaraknya berapa, harus dari gedung, combustion exterior. Kita kalau mengikuti ini mahal, kadang-kadang juga sama owner, sama arsitek ya nggak bisa, karena kadang-kadang opening itu kadang-kadang merusak arsitektur ya. Katanya sih, memang benar sih, nggak jelek ya kalau mainan bagus, tapi kadang-kadang jelek. Oke, ini mengenai handbook uniform mechanical code ya. Oke, nanti masih ada lagi. Oke, ini kita taruh lagi. Nanti ada berapa buku? Ada 4 buku yang hampir mirip-mirip, satu beretan sih. Nanti lah. Udah berapa menit nih? Wah, baru 36 menit. Belum bosan ya? Ada lagi ini. Ini satu lagi nih, namanya Insight Technical Consultant Business. Jadi bisnis konsultan, jadi kalau konsultan. Jadi cek-cek juga nih ya, saya ajak pelajari juga buku ini ya, agar kita paham mengenai apa itu pekerjaan konsultan, kontrak kayak gimana, terus jadi kayak gimana supaya kita jangan juga mendiskreditkan konsultan, karena dia masih punya kode etik, punya harganya kan. Jadi kalau konsultan tuh jangan ditawar kayak beli barang, hanya ekspertis itu mahal. Lain kalau beli di Tokopedia, konsultan kan ada Tokopedia. Insight the Technical Consultant Business. Gimana kalau kita mau bisnis konsultan? Di sini nih, launching and building your independent practice. Saya sekarang jadi konsultan mandiri atau konsultan independen, punya PT. Ordernya berdasarkan belas kasihan, saya bilang. Oke. Nih, how to leave your career problem behind. Nah, ini banyak nih. Ini teori-teori mengenai marketing secret other consultant won't tell you. Ada rahasianya nih jualan konsultan. Sekarang konsultan tarifnya banting-bantingan per meter persegi ya. Oke, di sini ada juga nih harganya, ada man hours-nya berapa. Tinggal dikonversi ke sini. Defining your own business identity. Mau jualan apa nih? ME itu apa? Mechanical aja, mechanical ada plumbing, ada HVAC, ada bisa fire protection, tinggal pilih kita expertise-nya di mana. Kalau saya bagiannya nge-review aja, reviewnya pakai gambar-gambar yang tadi sesuaikan dengan apakah para konsultan itu menyimpang dari kode nggak, dari standar lah, itu aja. Oke, nah gimana nih 3 principle for reaching prospect, gimana supaya kita mendapatkan prospek. Ini dibaca. Oke, mana sih ini? Ada nih jamnya di buku lain ya. Tapi sekarang mah udah gampang lah, ada AI, tinggal ngomong aja. Cuma nanyanya mesti yang benar. Kalau nanyanya nggak benar, nanti jawabannya juga nggak. Terus kita nggak ngerti, nanti kita asal telan aja. Apa nih? Table planning self evaluation guideline. Kita mengasih evaluasi nih, kenapa nih kita kok nggak pernah dipanggil-panggil, nggak pernah diundang-undang.
karena kita kurang ekspertis. Oke, ini apa nih? Table project schedule, hours, March. Oke. Oh dia kayaknya dulu ada rupiahnya nih, bukan rupiah ya, dolarnya. Oke, itu aja. Ini buku mengenai gimana kalau kita mau jadi konsultan. Jadi teman-teman yang pas engineer, manager pengen jadi konsultan, inilah buku pedoman ya. Insight the Technical Consulting Business. Oke. Ini ada satu lagi nih buku yang mau dibongkar. Ya ini bukunya apa nih? Ini kayaknya juga mengenai standar-standar. Nah ini dia bukunya. Semuanya hard copy itu. Standard Mechanical and Electrical Details. Ini others. Buku-buku lainnya ada itu tuh. Heating, ventilation, conditioning, estimating manual kayaknya ada saya ini. Practical, electrical, project nggak ada. Standard handbook for mechanical engineer kayaknya nggak tahu ya. Practical plumbing design kayaknya ada nih. Plumbing design. Nah, ini saya kadang-kadang saya nyocokin dengan buku-buku yang lokal ya. Ada yang plumbing. Nah ini standard mechanical and electrical details. Ini gambar-gambar mengenai gimana ini namanya. Dia Rashid Chief Engineer. Oh, waktu ini PT Landmark nih. Saya di Chief Engineer di Landmark. Landmark itu sekarang 2 biji tower. Wah, itu maksudnya gedung itu bagus. Gedung paling suka saya, paling cakep. Saya belajar BMS di situ bersama orang-orang Jepang. Itu pakai Civic kemarin saya bilang kan Civic 2000 ya. Terus desainnya sangat bagus ya. Chillernya ada 4 ya, 3 kali 350, 1 150, sequencing bagus. Sayang mungkin karena kita kurang merawat ya. Kurang merawat karena memang polisinya lain. Yang desain Nihon yang pasang Kumagai Gumi, Rakuntam, kayu sinar, terus ada lagi Jepang yang ngerjain chillernya, MA-nya itu cakep Pak. Itu nggak pernah ada masalah karena emang masangnya beneran. Oke, ini HVAC system. Nah, kita lihat kayak apa sih masangnya. Gambar nih kayaknya semua mengenai gambar deh, detail. Jadi saya pakai ini apa nih ya, satu. Jadi sebenarnya kebanyakan nih gambar instalasi atau diagram gimana sistem itu nanti dituangkan di dalam shop drawing sehingga dia gambar-gambarnya lainnya single lainnya kalau umpamanya temperatur water cycle ya, sensornya di mana ini ya, tangkinya ini apa sih ini buatnya mesti begini kali ya. Converter factory pressurized tank installation. HVAC. Oh, ini apa nih? Ventilator floor support. Oh. Support yang ada ventilated-nya di bawah. Ya, itu juga all fire combustion chamber. Ini semua mengenai gambar-gambar instalasi tangki ya, underground installation. Nah, ini tangki kan. Gambarnya seperti ini nih ya. Potongannya dari depan, actionnya apa aja, sensornya di bawahnya kayak apa. Nah, harus semua komponen ini ada standarnya. Ini semua gambar, buku ini semua gambar. Ini apa nih? Fuel oil system for multiple unit. Boiler ya, ini boiler installation buat multiple installation. Ini masih heating, ventilation, mana? Ini
boiler masih feed pump. Oh, ini apa? Fuel rating apa? Oh, flash tank. Oke. Ini semua gambar. Oh, jadi ini buat apa? Guidance buat draftman atau engineer untuk kalau buat sketch nanti kasih ke draftman, kasih size-nya sesuai dengan hitung-hitungan kalkulasi kita. Nanti tuangkan di shop drawing. Nanti setelah dibuat dipasang kontraktor, nanti jadi as build, baru setelah terimakan kita periksa apa gambarnya sesuai nggak dengan desain. Nih support ya. Nah, support. Gimana masang support yang benar dan baik. Crevice hanger ini tipikal above ground. Oh, ini support semuanya. Model support. Oke. Ini gambar semuanya. Tuh. Ini gambar mah liquid piping to ensure conduct flow from conduction. Jadi ya supaya balance ya, jadi panjang pipa, elbow semua harus sesuai. Kalau kita masangnya paralel supaya frictionnya sama. Nah itu kalau digambar kan cakep nih, ya, bisa di lapangan belum tentu. Di lapangan masih bisa ada beam, bisa ada kolom sehingga tidak sesuai. Ini ya, tidak harus ada supaya multiple evaporator same level ya, harus ada ini supaya dia balance ya. Friksinya sama, equal friction. Itu jadi masalah kalau kita jalan semuanya, nanti kalau nggak friksi nggak seimbang dia tarik menarik akhirnya surging. Oh ini semuanya gambar. Ini gambar genset nih, gasoline engine driven. Oke. Oh, ini tabel semua. Ini curve. Masih pump control kan semuanya. Tangki di atas. Ini buku ini pedoman instalasi. Judulnya tadi ini gambar listrik, trafo di atas maupun asphalt ada mana? Tank, chemical treatment, electrical, expansion tank, HVAC. Apa aja sih ini? Lupa dari apa ya? Alat, electrical, fuel, chemical, pump. Condenser, diesel, kayaknya fire nggak ada. Oke, nanti kita cari yang lain. Oke, ini buku standar Mechanical and Electrical Details, Jerome Miller. Oke, nanti kita cari lagi ya, kan kita break dulu. Oke. 8 menit ya kita omong-omong mengenai berapa buku ya, ada 5 buku. Oke, mudah-mudahan ya bisa dicernakan, nanti bisa share kalau Bapak mau tanya, kalau ada silahkan kasih komentar atau notes, nanti saya bisa copyin apa yang diperluin. Oke, terima kasih untuk sementara. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut bongkar buku selanjutnya. Terima kasih. Halo Sobat Dedi,
Itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.